Baik, selamat datang kembali bersama saya Nazikul Ma'arif. Dalam pertemuan keempat ini, saya akan memaparkan tentang contoh kontrak konstruksi di Indonesia dan dunia. Seperti yang bisa kita lihat sendiri, ada beberapa contoh yang di sebelah kanan, yaitu ada contoh kontrak konstruksi di dunia dan contoh kontrak konstruksi di Indonesia, yang dimana bedanya itu sangat tidak bisa disamakan, alias beberapa beberapa bagian hampir mirip, akan tetapi untuk yang di Indonesia sendiri itu lebih berpacu atau merujuk kepada kontrak yang ada di Singapura seperti itu. Ketika ada perselisihan atau persengketaan di kontrak konstruksi, biasanya Indonesia akan berfokus atau menyelesaikannya di daerah-daerah seperti luar daerah atau luar kota atau luar negeri seperti di Singapura contohnya. Selanjutnya, yaitu aspek hukum dan manajemen kontrak dalam konstruksi sangat penting untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Regulasi seperti Undang-Undang Jasa Konstruksi di Indonesia atau FIDIK di dunia internasional, serta standar EIA dan JCT memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan proyek konstruksi. Manajemen kontrak yang baik harus mengikuti teori hukum dan manajemen proyek agar konstruksi dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan sesuai hukum. Selanjutnya yaitu beberapa hukum yang ada di Indonesia, yakni ada hukum perdata atau mengatur kontrak dan hubungan hukum antar pihak dalam proyek. Yang selanjutnya ada hukum administrasi negara atau mengatur izin, regulasi pemerintah, dan pengawasan konstruksi. Hukum pidana yaitu mengatur sanksi atas pelanggaran dalam sektor konstruksi. Yang selanjutnya hukum lingkungan, yang dimana mengatur aspek lingkungan dalam pengembangan proyek. Selanjutnya, dasar hukum dan peraturan yang mengatur konstruksi di Indonesia yaitu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 maaf, tentang jasa konstruksi, yang dimana mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia, yang selanjutnya mewajibkan setiap penyedia jasa konstruksi untuk memiliki sertifikasi dan izin usaha. Selanjutnya mengatur tentang hak dan kewajiban pengguna jasa serta penyedia jasa. Yang selanjutnya peraturan pemerintah PP nomor 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan UU Jasa Konstruksi, yaitu mengatur mekanisme pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi termasuk kewajiban tenaga kerja konstruksi untuk memiliki sertifikasi keahlian, yang dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi untuk menyederhanakan perizinan. Selanjutnya, aspek penting dalam hukum konstruksi yakni dokumen hukum yang mengatur hak kewajiban antar pemilik proyek atau owner dan penyedia jasa atau yang disebut kontraktor. Jenis-jenis kontrak konstruksi dalam hal ini meliputi kontrak lamsam, kontrak harga satuan, kontrak desain dan bangun atau desain and build, serta kontrak turnkey. Contoh, proyek pengembangan atau pembangunan jembatan yang dikontrakkan kepada perusahaan konstruksi senilai dengan kontrak sebesar 10 miliar rupiah. Yang selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 konstruksi, mengacu pada standar keselamatan dalam proyek konstruksi untuk mengurangi risiko dalam kecelakaan kerja. Contoh, penggunaan alat pelindung diri atau APD oleh pekerja di lokasi pembangunan. Sengketa konstruksi dan penyelesaiannya yaitu sengketa dalam konstruksi dapat disebabkan oleh keterlambatan proyek, perubahan desain atau pelanggaran kontrak, yang dimana penyelesaian tersebut ada beberapa tahap, yaitu negosiasi atau penyelesaian langsung antar para pihak. Yang kedua, mediasi, pihak ketiga membantu mencari solusi. Atau yang ketiga, arbitrase atau sengketa di dalam masalah diselesaikan oleh arbiter yang keputusannya mengikat. Yang terakhir ada pengadilan. Jika tidak ada solusi lain, sengketa dibawa ke pengadilan.
Nah, contohnya kontraktor penggugat atau pemilik proyek karena pembayaran tidak dilakukan sesuai kesepakatan kontrak. Contoh kasus dalam konstruksi yaitu banyak sekali, tapi yang saya masukkan di sini adalah keterlambatan pembangunan jalan tol. Sebuah perusahaan konstruksi memenangkan tender pembangunan jalan tol dengan tenggat waktu 24 bulan. Namun, karena kendala teknis dan keterlambatan pembayaran dari pemerintah, proyek tidak selesai atau tidak tepat waktu. Akibatnya, pemerintah mengenakan denda keterlambatan sesuai dengan kontrak yang berlaku. Teori hukum yang mendasari hukum konstruksi yaitu eh, teori kontrak, teori tanggung jawab perdata, atau liability teori, atau yang terakhir teori kepentingan umum, yaitu public interest theory. Sekian mungkin untuk presentasi dari saya untuk pertemuan kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.